Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah awal pelayanan Kristus. Dan kali ini kita akan membahas kisah mujizat dan perumpamaan Kristus. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah mujizat dan perumpamaan Kristus part 1. Di suatu tempat ada penderita kusta. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Kamu akan mati kalau kamu tidak makan tikus dan kecoak itu. Itulah satu-satunya cara untuk hidup. Lebih baik aku mati daripada makan makanan seperti itu. Setahun yang lalu aku sehat, dan kaya dan dihormati. Sekarang jauh berbeda. Kamu tidak dihormati lagi. Kamu hanya seorang penderita kusta, orang guangan. Pada awalnya aku punya harapan bahwa suatu hari nanti aku akan sembuh dan bisa kembali kepada istriku dan anak-anakku. Tetapi aku sudah di sini 10 tahun dan aku tidak pernah dengar bahwa ada orang dari sini yang sembuh dan kembali pulang. Pada awalnya istriku membawa anak-anakku dan bercakap-cakap dari jarak jauh. Tetapi sekarang makin jarang datang. Anak-anak sudah besar sekarang, mereka tidak akan mengenali aku kalau mereka melihat aku sekarang. Lebih baik mati saja aku. Berhentilah menyesali diri sendiri. Tak ada yang peduli, bahkan Tuhan pun tidak. Mari kita pergi ke jalan raya dan meminta-minta supaya kita bisa makan. Kita akan coba meminta-minta di jalan utama hari ini. Kita akan coba menemukan seseorang yang merasa kasihan kepada kita. Kita akan berjalan bersama-sama penderita kusta lain. Itu lebih aman. Aku melihat beberapa penderita kusta di depan kita. Aku melihat beberapa orang di jalan. Awas, pemuda-pemuda nakal itu. Pergi jauh, hai penderita kusta jorok. Pergilah ke tempat lain dan mati di sana. Hai orang najis dan kotor, Tuhan sedang menghukummu. Lari-lari. Najis, najis, najis. Kami semua najis. Mereka penderita kusta. Jangan mendekati mereka. Nanti kamu ketularan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan. Kami kelaparan. Beri mereka sesuatu supaya mereka pergi. Mundur. Kamu najis. Kamu semua mundur. Kami akan meninggalkan makanan di sini. Jangan dekat-dekat. Biarkan aku pergi duluan. Roti, makanan. Ambil sedikit saja. Jangan ambil semua. Itu milikku. Jangan tamak. Tolonglah kami ya Tuhan. Roti, roti. Ada banyak pejalan kaki yang datang. Wah, banyak. Dan mereka semua laki-laki. Kita harus berhati-hati. Itu Yesus dari Nazaret. Sebelum aku kena kusta, aku pernah lihat dia. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia menyatakan dirinya datang dari Tuhan dan berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Aku pernah melihat dia menyembuhkan orang buta dan juga orang lumpuh. Yesus, tolonglah kami. Guru, mereka penderita kusta. Jangan biarkan mereka mendekat. Apa yang kamu inginkan, aku lakukan untukmu. Berilah kami kemurahan dan sembuhkanlah kami. Kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Lebih baik jangan menyentuhku. Semua akan baik. Kalian harus pergi ke bait suci. Dan tunjukkanlah diri kalian kepada imam. Dia akan melihat bahwa kalian sudah sembuh. Dan kalian akan dibolehkan untuk pulang. Dia berkata bahwa kita sudah sembuh. Tetapi para imam tidak akan membiarkan kita mendekati bait suci. Aku akan melakukan seperti yang dia katakan. Aku juga. Mari kita pergi. Yesus mengatakan kita sudah sembuh. Aku merasa lebih baik. Kita sedang disembuhkan. Yesus yang menyembuhkan. Kamu sudah sembuh. Penyakitku sudah sembuh. Kamu tidak jelek lagi. Aku harus menemui istriku. Guru,
Engkau adalah putra Tuhan, engkau adalah Raja Israel. Engkau sudah mengembalikan hidupku, Tuhan penuh anugerah dan rahmat. Bukankah ada 10 orang yang telah ditahirkan, tetapi hanya satu yang kembali, yaitu orang Samaria bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yesus menjawab pertanyaan tentang berapa banyak orang akan diselamatkan. Aku berkata kepadamu, bahwa jalan yang menuju ke kehidupan adalah sempit dan sesak dan hanya sedikit yang mendapatkannya. Tetapi lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju ke kebinasaan, dan banyak yang masuk melalui jalan itu. Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena banyak orang akan coba masuk pintu itu dan tidak berhasil. Ketika hari penghakiman tiba, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku milikmu? Aku adalah orang yang beragama, aku sering berpuasa dan berdoa. Aku memberikan sumbangan untuk agamaku, dalam namamu aku telah bernubuat, dan dalam namamu aku mengusir setan. Dan pada waktu itu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, orang-orang yang terkutuk. Pergilah ke dalam api kekal yang sudah disediakan untuk setan dan para pengikutnya. Di sanalah akan ada tangisan dan kertakan gigi. Neraka adalah tempat di mana jiwa mereka tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Dan asap siksaan mereka membubung selama-lamanya dan mereka tidak bisa istirahat siang dan malam. Yesus bercerita lagi. Ada seseorang yang kaya yang selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari. Dia bukan orang jahat, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia menimbun harta sehingga makin kaya. Dan ada seseorang yang sangat miskin bernama Lazarus yang selalu terbaring di depan rumah orang kaya itu. Ambillah sisa dari piringku dan berikan kepada pengemis yang terbaring di depan pintu rumahku. Aku orang yang baik dan penuh kebajikan. Baik Tuan, dia sangat berharap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja Tuan. Tuanku menyuruhku untuk memberikan sisa-sisa makanan ini kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan makanan kepada umatnya, ini lebih dari yang kuinginkan. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Tuanmu. Kekayaanku begitu banyak, aku perlu lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hartaku. Hai orang tolol, malam ini kamu akan mati. Dan akan menjadi milik siapa semua hartamu? Aduh. Sudah ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tapi malam itu Tuhan mencabut nyawanya. Tidak ada yang bisa kembali dan hidup lagi. Ketika mereka membawa jenazah orang kaya itu keluar, mereka melihat Lazarus juga mati. Ini Lazarus, pengemis tua itu. Dia juga mati tadi malam. Dia kelihatan begitu damai. Jenazah Lazarus dibawa dengan gerobak ke tempat pemakaman, tetapi tidak ada yang meratapi kematiannya. Tetapi malaikat-malaikat datang dan membawa Lazarus ke Firdaus. Wah, perjalanan yang dahsyat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kematian itu menyenangkan. Lazarus, saudaraku, selamat datang. Kamu tidak akan pernah lapar lagi. Dan tubuhmu tidak akan pernah sakit. Ayo, makanan telah kami sediakan untukmu. Dia adalah orang baik sampai kematiannya. Kadang-kadang dia keras kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi kita akan selalu mengingat bahwa dia mengasihi bangsanya dan jujur dalam urusannya. Sekarang dia sudah mendapat penghargaan yang sesuai. Semoga jiwanya tentram dalam kekekalan. Orang kaya itu dimakamkan di pemakaman yang terbaik dan terindah, dan orang-orang yang menginginkan hartanya datang untuk mengetahui apa yang ditinggalkan untuk mereka sebagai warisan. Tetapi orang kaya itu mati dalam jurang maut. Tolong, oh Tuhan, tolong aku tersiksa dalam nyala api ini. Bapak Abraham, kasihanilah aku dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Anakku, aku mau menolong kamu, tetapi di antara kita terbentang jurang yang luas sehingga tak seorang pun bisa menyeberang dari sini ke situ. Kalau demikian, aku mohon kepadamu, utuslah Lazarus ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara, supaya dia bersaksi kepada mereka, sehingga mereka pun tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini. Mereka sudah mempunyai kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Biarlah mereka percaya kepada kitab-kitab suci itu. Tidak, Bapak Abraham, itu tidak cukup. Kalau mereka melihat mujizat kebangkitan, mereka akan bertobat dari ketidakpercayaan mereka. Kalau mereka tidak percaya kepada kitab suci, mereka juga tidak akan diyakinkan kalau seseorang bisa bangkit dari kematian. Sudah terlambat bagimu dan mereka harus membuat keputusan mereka sendiri. Maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan. Bagaimana kisah mujizat dan perumpamaan Tuhan Yesus yang lainnya? Saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.